2025, ya tahun yang bisa dibilang tahun terbaik mungkin yang pernah gua jalani, dan memang seharusnya kayak gini gitu. Karena gue punya wishlist tiap tahunnya itu merupakan tahun yang terbaik. Apakah wishlist tahun 2025 ini tercapai? Ya, dalam satu domain ya dia tercapai, yaitu tahun terbaik. Begitupun nanti tahun 2026 itu bakal jadi tahun terbaik. 2027 terus. Jadi wishlist gue tiap tahun adalah menjadikan semoga tahun depan itu jadi tahun yang terbaik buatmu. Oke, itu yang pertama. Tahun 2025 gue banyak melewati gitu kan fase pengembangan gitu dari diri gue sendiri, dimana gue banyak mendapat pencapaian gitu, salah satunya, dan juga pengalaman baru. Contoh, kemarin dapat penghargaan mahasiswa berprestasi dengan IPK yang tertinggi gitu di angkatan. Ini bikin gue bangga terhadap diri gue sendiri, kayak bangganya beda gitu kan, karena gue udah jurusan multimedia, tapi gue bukan anak SMA, dan juga nilai UTBK gue rendah, bisa dibilang 580-an doang, tapi tiba-tiba tahun ini gue dapat penghargaan bahwa gue adalah mahasiswa berprestasi dengan IPK tertinggi. Itu kayak shifting gitu, dari yang mahasiswa dengan sebenarnya ragu dengan dirinya sendiri, jadi tahu gitu kalau psikologi memang buat gue. Jadi gue nggak salah milih jurusan psikologi ini. Itu yang salah satu pencapaian gue. Gue juga jadi speaker di acara pengembangan organisasi di IGTC. Gue menyampaikan organisasi gue di depan 300 mahasiswa, dan anehnya gue nggak gugup sama sekali gitu. Itu merupakan pencapaian juga, tentu dari support seorang kekasih gitu. Jadi gue benar-benar bersyukur bisa mempunyai dia, dan semoga bisa terus ya bersama dia gitu. Ini juga salah satu yang bikin gue bangga di 2025, dimana proses PDKT gue dengan kekasih itu lumayan lama, maybe 7 months ya, bersama dia gitu ke PDKT, ya ngajak main, ngajak apa gitu kan, selalu ya gitulah. Awalnya ditolak, tapi ini bukan sesi curhat lah, jadi itu kesimpulannya gitu. Gue bisa mendapatkan gandengan, meskipun itu bukan target gue di tahun ini juga sih. Kalau misalkan gue nonton video tahun lalu soal resolusi gue tahun 2025 itu apa, punya pasangan merupakan bonus doang, bukan suatu hal yang wajib untuk dicapai gitu. Karena menurut gue ya, pasangan ya bukan untuk dijadikan ajang untuk dulu-duluan atau cepet-cepetan dapat gitu. Jadi ya ini bagian bonus lah di tahun 2025, supaya gue bersyukur lagi gitu bahwa memang gue tepat untuk menemukan gitu, dan mendapatkan hati seseorang itu gue tepat gitu, gak salah orang. Karena memang kita sudah tahu satu sama lain, mungkin masih banyak yang bisa kita eksplor dan kita nggak tahu dari sisi kita masing-masing. Tentu aja itu suatu hal yang lumrah, karena kita masih mau jalan ke 5 bulan, nanti Januari kita udah fix 5 bulan gitu, dan aman, nggak pernah ada yang kayak oh kok kayak ini kayaknya gue harus stop. Ya mungkin penyampaian gue terakhir adalah gue nggak pernah yang berantem hebat gitu, tapi udah stop pembicaraan soal hubungan sampai sini aja, karena udah mencakup ranah privasi kan.
Terus juga selanjutnya adalah gua di tahun 2025, ya gua liburan beberapa kali gitu ke villa sama teman kelas, sama saudara. Itu yang bikin gue semakin, wah ini bermakna banget gitu. Tahun ini bener-bener bermakna banget karena ke villa tuh merupakan salah satu hari terbaik di tahun 2025 ini menurut gue. Terutama di sesi malam hari gitu bersama ya PDKT-an gitu kan, PDKT-an gue yang jadi pacar gue sendiri gitu kan. Nah itu malam terbaik sih. Kita motoran ya malam-malam nyari es batu. Ya gitulah. Terus juga di villa kita main ya, main air, main balon ya, berenang, ada sesi makan, ada sesi curhat. Wah banyak dah. Itu kayak wow gitu. Gue pengen gitu kalau misalkan mengulang hari di 2025 pilih satu hari yang pengen lu ulang, ya gue pengen mengulang hari di mana gue bersama teman-teman kelas gue di villa gitu. Terus selanjutnya apa gitu? Gue udah mempunyai hari bermakna ya. Di situ gue udah, ya tentu hari bermakna selanjutnya adalah ketika gue bisa bisa menjadikan gitu atau meresmikan setengah resmi lah hubungan gue bersama Raya gitu kan, nggak yang ngawang-ngawang lagi gitu. Ya kan kalau full yang resmi kan beda lagi. Ini setengah resmi gitu ibarat kata, setengah komitmen gitu, karena kalau full komitmen adalah kita ya menikah gitu, karena tapi itu masih jauh banget gitu. Terus itu hari yang bermakna lah, sama dia tuh bermakna terus gitu. Malum lah, ya bermakna terus lah kalau sama dia gitu. Kayak di luar hujan gitu. Mungkin bakal dikit kali ya suara yang masuk ke HP, but it's okay. Gue bakal tetap lanjut merekam ini tanpa cut, tanpa skrip, semuanya spontan gitu. Tanpa ada briefing dari gue sebelumnya. Jadi gue mau ngerekap apa yang ada di pikiran gue aja gitu di 2025 nih apa gitu kan. Ya terus ya gue sangat menyayangkan aja sih. Mungkin hubungan gue dengan anak-anak temen kuliah gitu bukan nggak baik, bukan kita mencar atau misah. Gue merasa lebih, guanya ya, guanya agak merasa lebih jauh lah. Karena gue jarang main juga. Itu karena jarang main sih, bukan karena ada masalah, bukan. Karena memang dari guanya jarang main dan juga ya gue lebih memilih untuk sama pasangan gue gitu kan. Di di semester 2 lah. Maksudnya semester 2 nih di bulan Juli sampai sana gitu. Juli sampai Desember. Kan gue Agustus jadian, jadi ya gue jarang lah main dari Agustus sampai itu kan kuliah gitu. Desember, dari Agustus sampai Desember tuh kuliah. Gue jarang main lah. Jadi sama teman kos gue. Beda sama dari Januari waktu ke Juni gitu kan di semester 1. Tapi itu semester 2 sebenarnya. Paham gak sih? Gitulah maksudnya. 6 bulan pertama. Nah, 6 bulan pertama gue sering main, 6 bulan kedua gue jarang main. Mungkin itu bahasa yang tepat gitu ya. Gue semester 3 sekarang. Nah, semester 3 sudah berakhir. Um, ya evaluasi untuk tahun ini adalah dari segi akademik ya. Mungkin gue pengen supaya gue lebih rajin lagi gitu ke depannya. Karena gue merasa masih malas gitu kan kuliah. Yang dimana gue kadang masih suka juga gitu nunda pekerjaan, nunda tugas dan banyak lah gitu. Hari ini juga gue nggak, ya belum recall materi gitu. Yang merupakan ini agenda gue kan, agenda liburan ya recalling materi. Hari ini belum recalling materi karena ya memang belum ada waktunya gitu. Gue sibuk untuk mikirin event gue bakal kayak gimana. Yang ini bakal gue sampaikan lagi di em, nanti gitu. Nanti bakal ada sesinya sendiri lah untuk pembahasan itu gitu. Selanjutnya tahun 2025 ini apa yang gue refleksikan adalah
jujur gue masih bingung karena terlalu banyak informasi yang masuk gitu. Karena kan kita kan generasi digital gitu. Jadi setiap informasi yang masuk tuh banyak gitu di kepala kita. Jadi mungkin overload kali ya. Jadi ini gue bakal pikirin nanti lah kalau memang terbesit sesuatu gitu di kepala gue langsung menyampaikan aja gitu di kamera. Karena ini bener-bener no script. Oke, gue bakal nyampein berita yang akhir-akhir ini terjadi dulu mungkin ya di Desember akhir. Di Desember akhir merupakan entah pencapaian atau penghancuran diri sih. Contohnya, kenapa gue bisa bilang penghancuran diri karena gue sendiri keterima 2 magang. Wow, gue gak expect seorang Alif Syabanur Hakim dengan latar belakang multimedia tanpa ada OSIS kepanitiaan atau apapun itu whatsoever. Gue gak ada pengalaman sama sekali. Tiba-tiba gue keterima 2 magang. How is it works? Gue juga nggak tahu. Ini mungkin karena seleksi alam kali ya. Seleksi alam dari orang yang mau berusaha gitu. Karena gue sendiri udah daftar di 15 tempat dan keterima 2 doang. Nggak doang sih, 2 tuh udah banyak banget menurut gue. Kalau untuk lu ngurusin sebuah magang gitu. Gue keterima 2. Satu di Fix Up, satunya lagi di Biro Psikologi DIPA ya. Gue bakal nyampein yang Biro Psikologi DIPA dulu karena ini yang pertama lah, yang pertama announce. Biro Psikologi DIPA itu ya sebuah ya badan psikologis yang menyediakan layanan psikologis. Sebenarnya sesimpel itu sih. Psikolog anak, psikolog keluarga, psikolog pendidikan ya, psikolog perkembangan, psikolog industri, bikin-bikin assessment test, bikin-bikin psikotes dan semacamnya gitu. Gue keterima di situ gitu. Sebagai apa? Sebagai event project. Ini divisi utama gitu sebenarnya. Wow. Divisi utama di sebenarnya nggak juga sih. Talent acquisition juga apa namanya? Rekrutmen spesialis juga itu divisi yang mantap juga gitu karena membutuhkan kualifikasi semester 5 untuk minimalnya gitu. Tapi itu gua nggak daftar lah karena gua kan masih semester 3 jadi gua daftarnya di event project. So, jadi tugasnya apa sih gua? Ya sebenarnya kita harus ngurusin event aja sih. Kayak mungkin untuk memperkenalkan DIPA psikologi juga gitu kan. Untuk meramaikan gitu kan, berkontribusi ke masyarakat dalam edukasi gitu tentu aja kan. Kayak bikin-bikin webinar, kayak gitu-gitulah. You know lah gitu. Tapi ada 3 yang wajib. Yang pertama bonding. Ini untuk semacam memperkuat tali gitu kan, tali persaudaraan, emosional dan komunikasi antar divisi gitu karena biar kita tahu semua kan orang-orang kayak gimana dan kita bisa kenal juga sama orang-orang gitu. Dan yang kedua adalah farewell party. Farewell party ini ya kebalikannya dari bonding, nggak kebalikan juga sih karena farewell party bikin bonding juga Kak. Cuma ya ini ketika udah selesai gitu program magangnya itu jadi ya dia bakal kayak kita nih event project bakal ngadain event perpisahan gitu. Terus yang ketiga ada ini onboarding. Jadi untuk batch 22 kita bakal sambut dia, terus kita bakal ya memperkenalkan DIPA itu seperti apa dan semacamnya. Kayak gitulah. Ada 3 yang wajib. Dan kita ada 2 tambahan. Yang satu project dari anggota kami. Memang ini wajib sifatnya. Namanya Khansa gitu. Namanya Kak Khansa kan. Dia punya project tapi dia belum ada. Idenya mau apa, temanya apa, konsepnya kayak gimana belum tahu. Nah, yang satu sudah fix adalah webinar nasional. Nanti kita bakal bikin webinar nasional dengan target 100 peserta dengan ada analisisnya gitu. Terus juga kita ngasih topik yang menarik untuk
kemudian kita edukasi gitu ke masyarakat atau mahasiswa dan umum gitu di Indonesia. Ini sebenarnya gua bikin video tentang 2025. Udah itu aja, mungkin judulnya bakal itu doang gitu, 2025 doang. Bukan yang resolusi 2026. Itu nanti bakal ada video terpisah. Karena ini aja udah panjang gitu. Gue yakin ini udah berapa menit, udah 10 mungkin udah ada dapat kali ya. Karena gue udah capek ngomong gitu. Karena biasanya kalau udah capek ngomong, gue udah capek gitu. Udah lama gitu kan videonya. Yang kedua adalah di fix up tadi. Ini aneh banget menurut gue. Karena gue magang di fix up legal consultant. Gue magang di biro hukum, di penyedia jasa hukum. Itu gue di situ. Jadi dia ngelayanin pembuatan merek, kayak ya sengketa-sengketa hukum semacamnya, itu pendaftaran PT gitu-gitulah. Lebih ke pengusaha sih jatuhnya. Kalau ini layanan hukumnya itu lebih ke untuk para wira swasta gitu kan. Gue magang di situ gitu kan, ini kayak nggak linear tuh, nggak linear gitu. Posisinya juga bukan yang HR, event atau apapun. Gue di departemen bisnis. Wow, yang kedua plot twist yang kedua. Departemen bisnis, gue sebagai staff Customer Relationship Management, CRM. Keren banget CRM. Ya intinya ngechat mungkin ya. Nah ini gue takutnya gue nggak siap gitu, karena keterbatasan waktu. Gue juga orangnya jarang megang HP gitu. Itu kan sangat amat PR gitu kan. Kerjaannya PR banget gitu. Dengan gue aja males gitu. Bukan males, gue not used to it lah. Gue nggak terbiasa gitu untuk chatting atau segala macam gitu. Tapi gue bakal ya pelajarin inilah, karena bagaimanapun juga ya, kalau kita apa udah mengambil tanggung jawab, ya mau nggak mau kita harus kerjakan. Mau dan mau, bukan mau nggak mau sih. Gue harus ubah mindset gue. Kalau kita sudah mendaftarkan diri ya mau dan mau, bukan mau nggak mau. Karena lu mau kan, ya gitu lah. Ya kerjanya ngapain gue nggak tahu sih kalau ini, karena baru tanggal 1 besok kita bakal di briefing untuk ngerjain apa gitu kan, tugas-tugasnya itu ngapain gitu. Besok tanggal 1, sekarang tanggal 31, pas banget. Tahun 2025 adalah tahun gila sih, tahun gila sumpah. Ada satu yang gua masih sekali adalah gua gagal untuk membayar utang HP yang sedang gua pakai ini. Ya, gua gagal untuk membayar itu. Ya udah, karena gua menganggap bahwa Farel ini terlalu santai gitu orangnya. Jadi gue pun ikut nyantai bayarnya gitu ya. Gue baru bayar 20% dari 1 tahun pemakaian. Itu kalau ada bunganya, wah 20% itu udah ketutup lagi sama bunga tuh. Nggak cataman gitu aja. Terus, terus juga itu yang salah satu yang tahun ini juga menarik gitu, karena gue bisa menyelesaikan gitu course atau semacam sertifikat gitulah di coding. Ada 3, mungkin ini dasar semua, belajar dasar AI. Pun kalau ditanya lagi gue udah bingung. Belajar dasar data science, apa ya, ya gue itulah mungkin kali ya, belajar belajar dasar SQL, dan sekarang lagi memulai pemrograman dengan Python gitu kan. Tuh yang akan gue kejar sekarang dengan Python. Jujur agak susah program Python ini.
Beda sama SQL yang menurut gue gampang sih bahasanya. Bahasanya tuh gampang banget kalau SQL. Kalau Python ini memang membutuhkan logika yang lebih ekstra gitu kan. Tapi sebenarnya coding tuh nggak sesuai itu sih sebenarnya menurut gue ya. Lu emang harus hafal logika dan ingat gitu. Setiap fungsi ini untuk apa, setiap karakter ini apa artinya gitu. Tapi ini jauh lah. 2025 tuh gue udah menyelesaikan itu gitu. Kemudian ada hal yang gagal juga untuk dicapai di 2025 adalah kadar lemak 15%. Oke, karena gue tahu itu susah banget, gue bakal hilangin wishlist itu untuk tahun depan gitu. Jadi gue akan pengen lemak 15%. Nah, udah badan gue udah bagus kayak gini. Agak narsis tapi emang gue bangga sih emang pencapaian gue. Ini kan ingat tahun 2025 gue berhasil konsisten nge-gym 1 tahun tanpa bolong. Gila, gue gak percaya gue bisa ini. 1 tahun penuh tanpa ada 1 minggu yang bolong. Even gue itu sakit, gue tetap nge-gym. Gue tetap nge-gym walaupun gue sakit. Angkatannya aja yang lebih enteng. Dan itu yang bikin gue, wah gila bangga banget sih. Jadi kayak kalau badan gue mungkin lebih berisi gitu sekarang karena hasil konsistensi. Kalau kata gue waktu itu gue ngomong ke Reja kayak gini. Reja Murdo, gue ngomong ke dia kayak gini. Kata dia kan badan gue lumayan bulk ya. Ya gue bilang aja, ya ini hasil yang dibayar oleh konsistensi. Keren banget tuh kata-kata gue. Itulah, mungkin ada banyak lagi pencapaian yang gue lupa gitu kan. Atau mungkin emang sebenarnya sedikit ya. Nggak tahu lah. Karena sebenarnya ya pencapaian itu ya lu raih itu gak usah banyak-banyak. Satu pencapaian besar jauh lebih penting daripada 5 pencapaian kecil. Jadi itu. Pencapaian besar gue di tahun 2025 adalah gue konsisten nge-gym. Gitu. Karena gue udah yakin gym adalah bagian dari hidup gue dan gue sudah susah lepas gitu kalau gue nggak nge-gym itu gue susah banget karena udah kebentuk memorinya di otak bahwa gue harus nge-gym itu. Jadi gue gak akan menetapkan target gym konsisten 1 tahun ini sebagai wishlist besar gue di 2026 karena gue yakin ini bakal jadi kebiasaan yang kecil bukan sebagai suatu hal yang memberatkan gue. Walaupun gue lagi malas nih jujur, gue tetap nge-gym gitu. Jadi itulah. Terus juga ini ya pencapaian yang gue senang juga sama diri gue adalah gue berhasil detox sosmed selama sebulan penuh tanpa buka sosmed. Dan sebenarnya gampang sih sebenarnya jujur gampang banget. Gue kira detox sosmed bakal sesusah itu gitu. Ternyata enggak tuh biasa aja. Gue bisa diskusi dengan Gemini, gue bisa diskusi dengan ChatGPT. Gampang itu, sumpah. Itu gampang banget kalau untuk detox. Mungkin kalau 1 tahun besok gue detox, gue bisa aja. Cuma gue mempertimbangkan bahwa gue bakal ketinggalan gitu. FOMO, enggak gitu. Gue nggak takut ketinggalan. Cuma lebih ke menjaga menjaga atmosfer supaya pembicaraan atau lingkup sosial tuh nggak awkward karena bagaimanapun juga ini yang gue bukan takut FOMO bukan, gue cuma pengen lebih ingin berbaur aja sebenarnya karena kalau gue nggak install sosmed gue nggak tahu apa yang terjadi di dunia ini, sumpah gue nggak tahu, tiba-tiba orang ngomongin A ngomongin B ngomongin C, gue nggak tahu, makanya gue kayak wah detox sih emang ada manfaatnya
Tapi ada kekurangannya juga, di lingkungan sosial tuh gue kagak nyambung kalau ngobrol. Gue nggak tahu apa-apa gitu. Yang gue tahu soal diskusi soal Gemini, wah banyak banget tuh gue diskusi tahun ini mungkin sama GPT, wah banyak. Oh iya, satu hal yang gue banggakan juga di tahun 2025 adalah gue berhasil mencatat pengeluaran pemasukan gua di 2 bulan terakhir, di November Desember, dan ternyata kebanyakan adalah konsumsi makanan. Hampir 50% lebih gua makan gitu. Gua nggak tahu ya kalau orang lain gitu, karena menurut gue ini cukup ekstrim juga sih, karena memang gue jajan terus orangnya. Ya, karena gue nggak punya rokok untuk diisep, jadi gue prefer tuh beli makanan gitu. Dan ini yang gue mau kurangin. Nah, di 2026 ini gue mau kurangin jajan lah. Tapi itu video lain. Kalau 2026 itu bakal video lain. Video kedua mungkin yang bakal gue buat nanti malam gitu. Karena sekarang udah sore dan gue udah capek nyeting terus di tahun 2025 itu yang sudah terjadi gitu. Dan lasting but not less, last but not goblok. Bukan first thing first, bukan. Last but not least. Ah, iya. Last but not least, gue ingin menyampaikan ya, ah, apa yang gue pelajari gitu di tahun 2025, bahwa nggak semua hal itu harus dikejar gitu. Nggak semua hal itu harus lo capai. Terus juga lu nggak seharusnya burn out sama sesuatu hal yang di luar kontrol lu gitu. Gue burn out sama tugas kelompok gitu. Tapi itu nggak boleh detail lah ceritanya, karena ini mau dipublish ya, takut memang ada yang nonton orang kelas gitu kan. Ya ya ini unek-unek gue sendiri aja sih, ini yang harus gue simpan nih. Itu bahwa lu nggak harus burn out sama hal yang di luar kendali lu gitu, jadi ya udah, bawa santai aja. Pun di akhir-akhir gue nyantai banget gitu untuk segala macam tugas kuliah kan. Terus juga gue belajar bahwa ya manusia tuh kadang berubah sangat cepat. Ini bukan menuju ke konteks ke siapapun, karena gue sendiri berubah terus. Dari satu tahun ke tahun gue berubah, dari tahun ke tahun gue berubah, dan gue belajar. Gue cringe ngeliat video tahun 2024 kemarin. Begitupun gue yang di 2026 bakal cringe ngeliat gue yang di 2025 alias sekarang. Gue bakal cringe ngeliat video ini, gue bakal cringe. Sumpah. Terus gue bakal cringe terus sama seumur hidup. Kayak, karena pemikiran kita terus berkembang gitu. Jadi merasa apa sih di pikiran orang ini, apa sih cara lu menyampaikannya gitu kan. Pencapaian cara gua menyampaikan masih terlalu terbata-bata, terlalu bertele-tele ya. Jadi itu yang bikin gua ngerasa bahwa itu yang harus gua pelajari di tahun berikutnya gitu. Jadi jangan bertele-tele ya. Jadi jangan sok pinter lah. Gua tuh sok pinter jujur aja. Gue bukan dicap sebagai orang yang sok pinter, bukan. Tapi dari diri internal gue sendiri, gue ngerasa kayak lu tuh tahu banyak hal lu gitu. Kayak banyak tuh yang lu tahu gitu. Padahal mah enggak, gue tahu diri gue tuh nggak tahu apa-apa. Banyak di dunia ini yang gue nggak tahu gitu. Jadi gue ngerasa gue tahu banyak hal, padahal mah kosong. Itu pelajaran 2025 yang mungkin bakal jadi bermanfaat di tahun berikutnya. Karena kan kita manusia terus belajar ya, karena nggak ada yang nggak belajar sih. Lu kalau stop belajar ya lu bakal diem di tempat gitu. Ya ibarat kata mah kalau kurva kan begini gini,
bakal naik terus kalau belajar gitu kan. Mungkin emang ada saatnya kita bakal turun, tapi turun segini kita naik lagi, kayak gitu. Itu namanya belajar. Kalau nggak belajar ya kita nggak bakal bisa lebih baik lagi ke depannya. Sekecil apapun kesalahan, seremeh apapun yang kita lakukan itu salah menurut orang lain dan menurut kita, ya itu harus diperbaiki. Itu yang ada di pikiran gue sekarang. Jadi tahun 2025 adalah tahun terbaik. Semoga tahun 2026 jadi tahun terbaik gua selanjutnya. Karena 2024 terbaik, 2025 terbaik. Semoga tahun 2026 terbaik, 7 terbaik, 8 terbaik. Sampai gua mati. Bahkan di tahun kematian gua merupakan tahun terbaik buat gua. Itu aja mungkin yang bisa gua sampaikan di tahun 2025 ini. Sudah yapingnya gitu kalau kata stiker mah. Gini ya, gimana sih udah yapingnya gitu. Belum, belum. Belum, gue belum yaping, belum selesai. Enggak sih, udah selesai sih. Mungkin segitu aja yang bisa gue sampaikan. Kalau misalkan diri lu nonton ini di 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, sampai 12 bulan ke depan, gue ingin menyampaikan ke diri lu bahwa lu tuh keren, Li. Lu bisa berjuang, lu bisa keep fighting, keep going, keep progressing, and don't forget to exercise and learning every day. See you in the next evaluation. Ya, kan kalau misalkan tahun 2026 itu resolusi. Gue bakal bikin video resolusi 2026. Nah, kalau sekarang evaluasi 2025. Itu dia. Dadah. Goyang pica-pica.